mahasiswa karena dia tidak memenuhi nilai akademisnya. Presiden terpilihnya kemudian tidak diterbitkan lagi, sehingga dia Halo guys, bertemu lagi dengan saya Abi Arumi di Arumi Vlog. Hari ini saya sama Bang Buyung nih dalam perjalanan pulang sebetulnya. Ini kita nggak pergi nih, udah malam. Dan kita tadi ada di Den Haag menuju Groningen, Belanda. Kita menempuh perjalanan berapa jam nih Bang dari Den Haag ke Groningen nih? ya kalau bersihnya di kereta sih kita harus kasih waktu 4 jaman lah. 4 jamannya. Oke. Kalau di luar itu nanti agak susah sih. Iya. Nah, saya sama Bang Buyung. Bang Buyung nama lengkapnya siapa nih Bang? Buyung Ridwan Tanjung. Oke. Dan kita bicara tentang IMWU ya. Ya. IMWU Abang Buyung ini adalah salah satu pendiri dan dalam satu organisasi IMWU di Belanda. Nah, bisa terangin Bang apa nih IMWU itu? Ya, yang pertama koreksi ya, saya bukan pendiri. Oh gitu, oke. Saya belum datang ke iya. waktu IMWU berdiri, saya belum datang. Tapi saya bergabung ke IMWU itu sekitar tahun 2015. Jadi IMWU sudah eksis saat itu. Nah, kalau IMWU sendiri itu singkatan yang kepanjangannya Indonesian Migrant Worker Union. Jadi sebuah serikat pekerja untuk para pekerja migran asal Indonesia yang bekerja di Belanda yang bekerja di Belanda. Dan memang salah satu tujuannya adalah kita melakukan semacam pendampingan, ya kalau bahasa kerennya di Indonesia itu melakukan advokasi. Tapi mungkin kita terlalu jauh kalau ke arah advokasi. Kita melakukan pendampingan terhadap para seluruh pekerja migran yang ada, pekerja migran Indonesia yang ada di Belanda. Kenapa saya katakan seluruh? Karena di sini ada pembedaan bahwa ada pekerja migran yang berdokumen, ya, maksudnya berdokumen lengkap, dia punya izin tinggal dan punya izin kerja di sini, tapi ada yang tidak berdokumen, dia tidak punya izin tinggal dan tidak seharusnya tidak bisa bekerja di sini. Ilegal ya istilahnya Pak? Ya, itu istilahnya bacanya katanya ilegal, tapi kita lebih suka menggunakan istilah non dokumen, berdokumen dan tidak berdokumen. Karena bisa semua orang itu seharusnya legal untuk bekerja dimanapun. Cuma masalahnya dia didukung oleh dokumen resmi atau tidak. Jadi kenapa istilah berdokumen dan tidak berdokumen itu yang kita pakai dalam term masalah pekerja migran Indonesia yang ada di Belanda. Nah, itu yang kita lakukan. Dan sementara ini IMWU ada di 4 kota di Belanda. Oh, lokasinya ada. Betul. Itu ada yang dari Groningen, ya kita berdua dari Groningen. Iya. Dan juga di Den Haag. Ya. Dan di Rotterdam, di Amsterdam. Oh, 4. Jadi kota-kotanya ada 4 lokasi ini. Ada 4. Bagaimana dengan kota yang lain atau? Ya karena memang butuh banyak orang ya IMWU itu untuk membangun kekuatan di berbagai kota. Untuk sementara yang tersedia baru di 4 kota. Oh iya. Dan kebetulan kantor sekretariatnya itu ada di Den Haag. Di Den Haag. Jadi karena di situ memang banyak komunitas-komunitas pekerja migran asal Indonesia yang bekerja di situ. Jadi kita berbasis sekretariat di Den Haag. Ini yang dilindungi seperti apa Bang? Pekerja-pekerjanya apakah dari level bawah sampai atas atau ada bagian-bagian tertentu gitu? Iya, pada prinsipnya semua pekerja ya, semua pekerja di semua level, baik di tingkat pekerja, istilahnya kalau kita ada yang pekerja blue collar atau kerah biru, atau orang sering mengistilahkan pekerja kasar di Indonesia ya, sampai ke white collar atau kerah putih. Tetapi sebagian besar untuk IMWU ini yang bergabung adalah para buruh, para buruh yang bergabung ke IMWU. Kenapa banyak mereka yang tertarik lebih pada level itu? Nah, itu mungkin kita bisa tanya kepada pekerjanya langsung, termasuk saya. Kenapa banyak yang tertarik ke IMWU? Karena memang bantuan hukumnya kali ya? Untuk
bantuan hukum. Dari sisi bantuan hukum mereka tuh sangat tertarik itu karena nanti terdapat ada masalah atau apa gitu sisi hukum. Iya, mungkin bisa jadi seperti itu ya, bisa jadi seperti itu. Meskipun kita tahu sendiri apa yang namanya pekerja tidak berdokumen juga tentu saja pendampingannya akan susah, atau pendampingan hukumnya juga mengalami hal-hal yang sangat ya karena bisa dipahami bahwa mereka rata-rata yang tidak berdokumen itu otomatis tidak semua hak-hak dasarnya dijamin oleh negara yang bersangkutan. Jadi misalnya mereka tidak berdokumen tinggal di Belanda seperti itu, ya kan ada nih hak-hak dasar seperti misalnya hak atas kesehatan, hak atas rumah, kemudian ya hak atas pangan dan seterusnya. Ada beberapa hak-hak yang tidak dijamin oleh pemerintah di sini karena status mereka yang tidak berdokumen. Nah ini yang tentu saja akan berbeda ketika kita melakukan pendampingan dengan para pekerja yang sudah berdokumen. Dan memang harus diakui sebagian besar banyak pekerja yang tidak berdokumen yang ada di Belanda. Ya. Namun harus dipahami bahwa mereka itu tidak berdokumen datang ke Belanda itu memang bukan karena serta-merta mereka mau gitu atau tapi karena banyak faktor. Mereka itu banyak yang dari kisah-kisah yang diceritakan kepada saya itu banyak yang karena ditipu atau juga karena jadi korban perdagangan manusia seperti itu. Human trafficking. Ya, seperti human trafficking seperti itu, sehingga memaksa mereka kemudian tinggal di Belanda. Non dokumen. Iya, yang non dokumen. Dan ketika dia akan pulang, mereka itu kan sudah bisa dibayangkan banyak cerita dari mereka itu sudah punya utang segunung yang ada di Indonesia, sehingga dia mau tidak mau bertahan di Belanda dan dapat duit untuk kembali utang. Nah, kenapa alasan-alasannya sebagian besar banyak orang-orang tidak berdokumen yang kemudian ada di Belanda ini. Jadi sangat karakteristiknya berbeda dengan para pekerja yang ada pekerja Indonesia yang ada di Timur Tengah atau di Malaysia atau di Singapura. Bahkan beberapa kasus terakhir seperti di Groningen itu karena sistem pendidikannya di Groningen, bukan di Groningen sebenarnya, cuma di Belanda, itu yang mengkaitkan ketika mahasiswa ini tidak berhasil menyelesaikan studi tertentu atau SKS ya kalau di Indonesia SKS terpenuhi gitu, mereka kemudian dapat dicabut residen permitnya, izin tinggalnya. Nah, beberapa kasus muncul seperti itu. Jadi tadinya itu mahasiswa karena dia tidak memenuhi nilai akademisnya, residen permitnya kemudian tidak diterbitkan lagi, sehingga dia kemudian menjadi tidak berdokumen. Andok ketika ada di Belanda ini, ya beberapa kasus terakhir mahasiswa asal Indonesia mengalami hal-hal yang serupa seperti itu. Ya itu yang latar belakang kenapa banyaknya yang nggak ada andok dokumen yang bergabung ke IMU sendiri. Meskipun IMU sendiri juga ada banyak juga yang berdokumen. Ya, kita saling membantu sebagai sama orang Indonesia. Abang punya saran nggak ya buat teman-teman kita yang dari Indonesia supaya pekerja migran ke Belanda biar supaya aman dan safety untuk datang ke Belanda atau sebagainya gitu. Jadi gini, banyak pertanyaan yang dari Indonesia yang ke arah saya menanyakan gimana, ada nggak kerjaan di Belanda seperti itu ya? Ada kerjaan di Belanda. Mereka kan bayangannya kayak seperti pekerja migran di Timur Tengah, di mana di Malaysia, di Singapura, Taiwan dan seterusnya. Begini, Belanda pada prinsipnya dan juga negara Uni Eropa lain itu mereka itu hanya bisa memperkerjakan, aturan negaranya memperkerjakan mereka yang high skill, jadi punya keterampilan tinggi. Punya keterampilan tinggi itu mereka
di hire di Belanda dan kemudian bisa mendapatkan resident permit. Oke. Nah itu di luar itu tidak bisa di luar itu karena begini mekanismenya. Negara Belanda sangat protektif terhadap warga negaranya untuk bekerja. Jadi sebisa mungkin semua lowongan pekerjaan itu akan dibuka pekerjaan untuk warga negaranya yang pertama. Warga negara. Oh, jadi step-stepnya untuk warga negara dulu. Warga negara diutamakan warga negara dulu. Setelah itu warga negara Uni Eropa. Oh, jadi kalau misalnya tahap pertama tidak ada orang Belanda yang mendaftar di mendaftar pekerjaan di suatu perusahaan itu, baru dia merekrut warga negara Uni Eropa. Itu yang kedua. Kalau masih tidak ada, baru dia merekrut di luar orang luar Uni Eropa, termasuk warga negara Asia dan seterusnya. Itu jadi prinsipnya mereka sangat protektif untuk melindungi para pekerja warga negara mereka sendiri. Itu yang saya pahami aturannya seperti itu. Jadi memang kalau seandainya kemudian di Indonesia ada informasi dibuka lowongan pekerjaan, misalnya di Belanda untuk bekerja bekerja yang unskilled labor atau pekerja yang tidak terampil, itu dipastikan sebenarnya bohong. Oh gitu ya. Berarti harus hati-hati ya penipuan-penipuan gitu banyak ya. Banyak ya. Banyak sekali di Uni Eropa tidak menerima seperti itu. Itu tidak ada. Jadi tapi kalau misalnya untuk perusahaan yang membutuhkan tenaga skill labor atau tenaga kerja yang berketerampilan high skill labor itu memungkinkan, tetapi itu pun juga harus dilihat bahwa rata-rata mereka mencari warga negaranya dulu, warga negara Belandanya dulu. Lalu setelah itu seperti yang tadi saya ceritakan, warga negara Uni Eropa, kemudian baru di luar. Maka memang peluang kerjanya itu di Belanda terutama itu memang sangat kecil ya. Karena sifatnya sangat protektifnya tadi. Baik, lebih sulitnya itu dari orang Asia terutama ya. Lebih sulit di luar Uni Eropa ya. Di luar Uni Eropa. Jadi tidak hanya di Asia, baik dari Afrika, Tapi menurut saya kalaupun kita ini kerja di sini ya, Bang ya. Ini apa ya? Agak terjamin ya di sini ya. Kalau sisi kerjanya gitu ya. Ya. Jadi ini kita konteksnya berarti dalam konteks pekerja yang berdokumen ya. Berdokumen ya. Ya, kalau dalam konteks yang pekerja berdokumen memang di sini sangat menghindari eksploitasi ya. Sangat menghindari eksploitasi. Dan yang kedua itu ketika ada kekerasan pastinya itu kan sudah masuk ranah hukum kriminal. Kalau udah masuk kriminal memang kemudian ini akan jadi masalah besar. Nah itu yang kedua memang kemudian ada semacam jaminan kalau kita membayar pajak di sini ada jaminan kita bisa mendapatkan pensiun dan seperti itu. Dan memang kalau untuk ukuran standar gaji misalnya, untuk ukuran gaji memang kalau kita yang sering dikomparkan dengan gaji di sana tinggi ya. Di Belanda itu tinggi tapi kalau untuk di kehidupannya sama aja gitu. Sama aja di sini juga mahal lebih mahal ya. Ya itu juga agak susah kalau dikomparkan. Tapi rata-rata kalau di-compare jangan di Indonesia, tapi harusnya sama negara betul sama negara. Tapi kalau untuk yang berandok yang tadi kan itu yang kerja yang berandok. Wah, kalau yang kita bercerita andok udah beda lagi. Ya, jadi jaminan-jaminan seperti itu udah nggak ada. Udah ada lagi ya. Terus apa yang harus mereka lakukan, Bang? Misalnya kan ini nyampe, anggaplah ditipu nih. Dia datang dari Indonesia menawarkan, ini ada pekerjaan di Belanda dan sebagainya, bla bla bla, karena kurang informasi dan sebagainya. Mereka nyampe di Belanda nggak ada kerjaan dan terlontang-lantung gitu kan. Nah, buat
yang unlock ini sarannya buat gimana nih langkah-langkahnya supaya mereka nggak tertipu, dan langkah-langkahnya supaya udah nyampe di sini apa yang mereka harus urus dan supaya mereka aman untuk bekerja, atau mereka harus langkahnya ke depannya harus seperti apa gitu. Uni Eropa terutama Belanda itu dia tidak menerima tenaga kerja yang unskilled labor. Kalaupun sudah sampai di sini, itu bagaimana kemudian? Nah, cara yang menurut saya bisa solutif meskipun tidak sepenuhnya solutif itu adalah memang harus menghubungi kedutaan besar. Langkahnya kita harus menghubungi kedutaan besar dulu ya. Menghubungi kedutaan besar. Ya, kemudian dia bisa menghubungi juga IMU ya. Menghubungi juga. Nanti kita kasih kontaknya di bawah ya Bang. Ya. Untuk bisa. IMU. Jadi demikian dulu guys, hari ini saya bincang-bincang dengan Bang Buyung, dan sebetulnya tenaga kerja di Indonesia itu di Belanda banyak sekali ya Bang ya. Dan banyak yang berdokumen dan banyak juga yang non dokumen. Dan bagi kalian yang mau datang ke Uni Eropa terutama, itu perlu dicek and recheck dulu ya. Betul. Sebelum datang ke sini, terus apakah cari informasi sebanyak-banyaknya tentang perusahaan yang akan kalian datangi, terus apakah ini benar statusnya atau tidak benar. Dan mungkin kalau misalnya punya link di negara yang tujuannya, coba hubungi negara tujuannya, apa ini sesuai, apakah benar ini perusahaannya atau fiktif. Kan ada juga yang fiktif begitu ya Bang ya. Banyak kayak gitu ya. Jadi kalian nggak tertipu dan tidak terlontang-lantung di negara orang, itu kan berbahaya sebetulnya ya. Nanti kita untuk webnya IMU nanti akan kita tampilin di bawah. Nanti bisa dikontak ke siapa Bang kalau misalnya mau bergabung, atau nanti ada yang berhubungan dengan masalah lawyer atau hukum gitu, ada atau ada nanti di IMU itu ya, nanti bisa kontak saya juga. Ke Bang Buyung ya. Oke, nanti kita akan kasih kontak Bang Buyung di bawah ini nantinya, atau di description. Nanti kalian bisa lihat di situ guys. Dan terima kasih telah menonton YouTube kita hari ini, dan see you, bye bye.